Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gustiawi Madimana Dismayanti dengan NIM 080512 821 26033 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas A angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan mengulas kembali terkait teori serta praktek mengenai digitasi dan layout peta pada praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan ekstoria. Nah, digitasi itu merupakan suatu proses mengkonversi dari data analog ke data digital, yang dimana pada kita melakukan digitasi itu ada yang namanya ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Nah, kemudian pada saat mengkonversi dari data analog itu ada yang namanya mengkonversikan filter-filter spasial yang ada pada peta menjadi titik koordinat X dan Y. Biasanya, digitasi itu datanya akan tersimpan dengan format file .shp. Nah, data-data yang disimpan itu ada seperti objek jalan, sungai, landmark, dan lain-lain. Kemudian sumber eh, data peta itu ada dua. Ada yang namanya image remote sensing sama image scanning. Nah, bedanya kalau misalkan image remote sensing itu tuh data yang didapatkan dari data satelit maupun foto udara. Sedangkan kalau misalkan image scanning itu didapatkan dari data yang peta analog yang sudah di-scan. Kemudian, data yang disimpan itu ada tiga, berupa poin atau titik, kemudian polyline atau garis, kemudian poligon atau poligon. Nah, pada saat melakukan penitikan atau misalkan kita ingin mendigitasikan suatu objek. Nah, itu tuh ada yang namanya pengelompokan. Misalkan kalau misalkan kita mau menggunakan objeknya itu seperti sungai, itu tuh kita pakai yang namanya polyline karena dia itu adalah wilayah yang bentuknya memanjang. Sedangkan kalau misalkan kita tuh mau mendigitasikan daratan, itu kita menggunakan poligon karena daratan itu tuh merupakan wilayah yang menyebar. Nah, kemudian ada yang namanya layout peta. Apa sih layout peta? Layout peta itu merupakan tahapan terakhir dalam pengolahan data peta atau dalam pembuatan peta. Biasanya itu tuh ada yang namanya proses georeferencing, kemudian editing, sama digitasi. Nah, pada saat layout peta itu, layout peta itu merupakan tampilan peta, bagan, serta tablet dan data grafis asli maupun import. Nah, kalau kita pada saat melayout peta itu ada yang namanya frame utama peta sama informasi tepi peta. Kalau misalkan frame utama peta itu merupakan informasi yang misalkan kita sudah mengolah data seperti mendigitasikan, itu biasanya hasilnya bahkan berada di sebelah kiri. Sedangkan kalau misalkan informasi tepi peta merupakan informasi yang mencakupi tentang data frame utama, misalkan judulnya apa, kemudian legendanya apa, skalbarnya apa, skaltext, kemudian ada yang namanya data frame, kemudian juga lain sebagainya. Nah, mungkin itu penjelasan terkait digitasi dan layout peta. Kita langsung saja praktek bagaimana sih cara mendigitasi serta melayout peta. Pertama, kita tuh perlu aplikasi ArchMap. Nah, yang pertama kita tuh menambahkan peta analog. Gimana caranya? Di sini kita add data. Nah, data yang kita gunakan itu sesuai dengan data yang sudah diberikan em, oleh asisten. Nah, kebetulan saya mendapatkan data yang gambar 3. Nah, di sini saya add. Kemudian kita tunggu. Nah, ini misalkan udah kan. Kita tuh bakalan mendigitasinya. Sebelum sebelum mendigitasi ada yang meregistrasi kan. Nah,
Memverifikasi, kita ke layer, klik kanan, properti, kemudian kita ke koordinat sistem, jadi WGS. Oke, kalau misalkan udah, kita zoom bagian sini, kita bakalan ngedigitasi. Caranya gimana? Ini di sini, add control point, ini klik sekali, terus klik kanan, input data DMS. Ini tuh sesuaiin, misalkan kalau misalkan eh, ini tuh utara tuh E, jadinya sorry, T itu E, jadinya ini 97, ini 0, kemudian ini juga 0, terus yang utara tuh N, lambangnya, terus 00, ini 20, kemudian ini juga 00. Kita pencet OK. Nah, misalkan kalau hilang, kita pencet yang ini. Nah, kita pergi grafik, rectify. Ini kita simpan. Nah, lakukan hal yang sama yang titikan tadi itu, beri titik dari ujung sini, sini sama sini. Oke, kita kasih titik ya. Georeferencing, ini kita titik. Klik kiri, klik kanan, input TMS count. Longitude, latitude, ingat ini kodenya. Oke. T itu E. 97, 97, 00, 00, 00, 00, 50, 02. Terus oke. Terus kita ke sini lagi. Di sini. Ke grafing lagi. Sorry. Ini ke kiri, ke kanan. Put lagi. Utaranya itu N0, 20, 00. Ini U-nya. T ya, itu T ya. Berarti T benar. Tinggal 00. Itu berapa? 30 kalau nggak salah. 30 tuh 101. Ya, oke. Terus kita full lagi. Terus ke sini lagi. Nah, kita geographic link lagi. Klik kiri. Ke kanan, input DMS. Terus T-nya tuh satu sini. Nah, 0, 0, 60. Nah, oke. Nah, kalau misalkan udah, kita bakalan nyimpen datanya ini. Gimana caranya? Kita ke Oke, kalau misalkan udah, kita ke game referencing, reactivate, kemudian aku kasih sini 2351, 351. Ini di Oke, save. Nah, kita tunggu prosesnya ini tuh. Nah, kalau misalkan udah masuk ke proses ini, kita bakalan ngemasukin data yang udah kita simpan ini. Ini kan formatnya berbentuk TIFF nih. Nih. Nah, kita bakalan masukin TIFF-nya ini ke petanya. Kita bakalan tumpuk gitu. Kita tunggu. Nah, kalau misalkan udah, kita nge-add data, terus masukin data yang tadi, yang bentuk TIFF. Ini add. Nah, dia udah bentuk kayak gini kan. Kalau misalkan udah bentuk kayak gini, kita tuh bakalan ngebuat yang namanya shapefile. Gimana caranya buat shapefile? Itu ke Windows. Enggak deh. Ini ke sini,
karena udah ada katalog, biasanya di sini Windows terus katalog kan, karena di sini udah ada tampilannya. Ini klik kanan, terus kita mau buat yang pertama itu adalah laut. New di sini, klik kanan, klik tadi, terus new, terus shapefile. Terus di sini aku bakalan buat lautan gitu kan misalnya. Laut aja. Boleh deh. Terserah mau namanya apa. Yang penting sini laut, terus sini tuh poligon. Ini jangan lupa ini WGS terus oke. Klik semuanya. Nah, kalau misalkan udah kita buatnya, kita ke editor, start editing. Kalau misalkan udah, ini kita ke editor lagi, kemudian ke editor Windows, terus create feature. Nah, ini pencet lautannya, terus kita pilih yang polygon. Oke, udah. Nih, terus ke sini. Tarik, tarik. Udah. Nah, segitu aja. Nah, ini tuh bisa dirubah warnanya. Entah itu warna biru, warna hijau, warna apapun terserah. Nah, kalau misalkan udah, kita buat lagi. Sama kayak kelasnya kayak gitu. Kita ke kita udah punya katalog ya. Ini klik kanan, terus new, terus save file lagi. Kemudian abis danau aku bakalan buat namanya rawa. Rawa 2. Nah, rawa itu bentuknya kan kayak apa ya? Objek yang melebar kan. Jadinya kita pakai yang poligon. Ini ingat juga pakai ini WGS, aku pakai WGS. Terus oke. Nah, kalau misalkan udah, tadi kan aku belum stop editing ya, aku save dulu, terus aku stop. Nah, kalau misalkan udah, kita start lagi. Terus kita edit Windows Create Feature. Nah, ini udah ada rawa kan. Nah, kita kan bisa lihat kan, kita unchecklist dulu lautannya nggak apa-apa. Nah, kita zoom in dulu. Yang rawa nih yang mana sih? Kita cari infonya di sini, di bawah. Nah, rawa tuh bentuknya kayak ini kan. Berarti kita tuh bisa mengumpamakan, nah rawanya tuh yang ini kan. Nah, caranya itu tadi yang mana? Kita ke editor, terus edit Windows, create feature. Rawa, kemudian polygon tadi kan. Nah, kita titikin. Nah, ini nggak mungkin dong kita satu-satu titik-titik itu sampai bawah, nggak mungkin kan. Nah, ada cara cepatnya. Klik kanan, terus streaming. Nah, jadinya itu kalian tinggal nge-streaming aja. Tuh, ikutin garisnya. Sampai kalian nemuin ujung yang tadi start kita buat rawanya itu tadi. Nah, kan gitu ya. Dulu ya. Saya juga mencoba untuk belajar juga. Mana lagi ya? Tadi tuh create feature-nya. Ini kita lanjut lagi ya. Kayak kadang dulu. Spin. Tuh, terus. Nih, terus. Sampai ketemu titik yang ini. Nah, kalau udah selesai, udah. Dia kayak gini. Jadinya cepet kan, nggak nitikin satu-satu. Nah, lakukan hal yang sama ke kelas yang rawa. Atau misalkan yang ini. Ini kan lumayan banyak nih kan. Kita, editornya masih kan? Oke. Kita langsung create visual aja. Terus, ini. Oh ya, kita belum streaming ya. Terus ini. Terus ini juga.
Pokoknya lakuin hal yang sama sampai kelas yang kita pilih kayak rawa itu tuh dalam satu pulau itu benar-benar udah ketutup. Nah, oke, misalkan ini bakalan aku lanjut, eee, nanti bakalan aku gini, kayak continue-continue biar nggak menghabiskan banyak waktu. Jadi untuk itu kelas yang kedua tadi kan lautan sama rawa, kemudian aku bakalan ngebuat danau. Di sini kita stop, kita save dulu, terus kita stop. Nah, di sini kita bakalan buat lagi, yang ini katalognya klik kanan, sorry ini klik kanan, new terus save file. Nah, aku bakalan buat danau, danau. Nah, danau juga tetap pakai polygon. Terus di sini itu bakalan WGS. Oke, titik-titik. Oke. Oh ya, danau 4 gitu. Nah, ini kan danau ini kan. Kita zoom aja. Nah, gimana caranya? Terus ke editor, start editing, ke editor lagi. Terus ini ada create picture kan. Nih, danau gitu kan. Sama kayak tadi, titik dulu, terus klik kanan, streaming. Udah, kita ikutin titiknya ini sampai sini. Udah, lakuin hal yang sama. Nah, aku di sini mau bakalan ngubah ini kan di sini kan. Kita ngubah ini jadi yang bercorak kayak misalkan ini kan water. Nah, itu tuh bisa kita kasih ini. Terus tadi juga aku mau isi, aku rawanya maunya hijau kayak ada mangrove-mangrove-nya gitu loh. Kan rawa tuh terkenal kayak ada mangrove-nya kan. Di sini juga kita coba danau. Ini scroll gitu terus. Nah, nah ini udah nanti bakalan aku lanjut. Ini bakal aku jelasin ketujuh kelasnya dulu. Nanti kalau misalkan udah aku jelasin, aku bakalan ngelanjutin step-step ke 7 kelas ini. Oke, aku save dulu, terus stop. Terus untuk kelas berikutnya, aku bakalan nyobain yang namanya sungai. Nah, sungai itu tuh nih garis yang biru-biru nih. Gimana caranya buat? Sama kayak tadi. Ini klik kanan, new, terus shape file. Ini di sini. Nah, sungai itu tuh kan kayak objek yang melintang. Nah, jadinya kita pilih yang polyline. Nah, ini tuh bahkan aku tulis sungai. Nih, jangan lupa editnya itu tuh WGS. Nah, udah. Kita pilih oke. Nah, kalau misalkan udah, kita ke editor lagi, terus start editing. Ini zoom in, misalkan di sini aku titik di sini coba ya. Nah, ke create feature, terus sungai, line. Nah, ini yang biru nih kan. Kita klik kanan dulu, streaming. Titik, ikutin deh titiknya ini, terus ini ke sini. Ini. Ini lakuin hal yang sama. Walah, terus
Nah, nanti kita bakal ngelakuin ke semua titik biru ini, sampai semua titik biru itu, eee, kita kayak istilahnya mendigitasikan. Nah, ini kan udah, sungai, ini nanti bakalan aku lanjut lagi, aku mau jelasin kelasnya juga kayak yang tadi aku bilang. Kita ke editor, terus save, terus please stop editing. Habis sungai, aku bakalan isi jalan setapak. Nah, jalan setapak itu yang mana sih? Nah, tadi aku lihat di info peta tadi, jalan setapak itu yang warna ungu. Jadinya tadi kan udah stop ya. Mhm. Katalog, ini klik kanan, new, terus shapefile, terus tulis jalan setapak. Karena jalan setapak itu adalah objek yang melintang, kita pakai polyline, ini, terus WGS. Ini centang. Terus ke editor, kemudian start editing. Nah, kalau udah start editing, kita ke ini, terus create feature. Nah, kita pencet jalan setapak, kemudian udah, tinggal lanjutin. Ini klik kanan ingat, streaming, satu-satu, terus ini juga, eh, oke, itu, oke. Karena jalan setapak udah, aku bakal lanjutin nanti. Aku mau buat kelas relaksasi dulu, habis jalan setapak itu ada yang namanya batas provinsi. Nah, batas provinsi itu yang ini. Nah, di sini tuh kalau di sini tuh keterangannya itu batas provinsi itu yang nah, provinsi itu yang titiknya satu. Nah, ini batasnya tuh yang ini. Nah, kita save dulu, terus stop editing. Kemudian buat katalog baru lagi, klik kanan, new, terus to save file. Habis save file, itu tuh kita bakal nulis batas provinsi 2. Nah, nah itu karena salah kan? Aku remove. Nah, aku klik kanan, save file, batas, batas provinsi 4. Ini yang polyline, ini centang, terus ini editor, ini WGS 1984, terus ini oke. Terus kalau misalkan udah, itu tuh ke Windows lagi, terus ke kita tuh bisa langsung ke gini sih sebenarnya. Ke editor, kemudian start, editor, ini create feature, terus batas provinsi, terus streaming, nih, hmm, eh, nah, nah kayak gini, habis batas wilayah itu ada yang namanya, eh
batas provinsi, habis batas provinsi itu ada namanya, taruh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, lautan udah, daratan. Nah, daratan ini. Kita ke editor dulu, terus save dulu, terus ke editor lagi, terus stop editing. Nah, kita bakal buat kayak tadi lagi, tapi bedanya itu ini adalah daratan. Ini ke klik kanan katalog, di katalog, sorry, terus itu foldernya kita pilih, kemudian klik kanan, new, terus ada save file. Kemudian di sini aku kan buat daratan, kan? Ini aku poligon karena daratan itu adalah wilayah yang melebar. Terus oke. Oh ya, WGS-nya jangan lupa ya teman-teman. Ini oke. Kita oke. Oh ya, daratan 3. Nah, kalau misalkan udah, gimana caranya nih sih? Gimana caranya sih ngedigitasi kalau misalkan itu tuh jauh? Nah, caranya tuh gini. Ini tuh, nah, caranya tadi sama kayak editor, start editing, terus ke create, terus ke daratan. Kemudian kamu titik. Misalkan ini nih biar kecil ya. Klik kanan. Streaming. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan udah, itu tuh daratannya kita kasih nama. Atau misalkan kita rubah nih. Kita daratannya itu tuh warna hijau gitu. Oke. Nah, lakuin ke 7 kelas ini kayak lautan, rawa, danau, daratan, sungai, jalan setapak, dan batas provinsi itu ke semua peta yang di sini. Oke. Aku bakalan Aku bakalan ngeselesain ini dulu, ngisiin laut, rawa, danau, daratan, sungai, jalan, setapak, batas, dan batas provinsi. Jadi aku bakalan post dulu videonya. Oke, aku udah nge-layoutin semuanya. Sorry, aku udah ngedigitasin semua kelas. Di sini aku pakai laut, terus daratan, rawa, danau, sungai, jalan setapak, dan batas provinsi. Ingat, di sini tuh tadi aku udah ngejelasin bahwa ini tuh kita bisa ganti. Nah, warnanya, terus tipenya kayak gimana, dan segala macam. Nah, aku kan ini baru checklist lautan sama daratan kan. Ini udah ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah. Garis 3, terus poligon itu 4 kan. Nah, ini tuh kan baru lautan sama daratan, dia tampilannya bakalan gini kan. Terus kita checklist lagi rawa, terus danau, sungai, dan setapak sama batas provinsi. Nah, udah kan? Kalau misalkan udah, gimana sih cara kita untuk melayout gitu kan? Nah, cara nge-layoutnya itu sama kayak biasanya kita ke file, itu pack and print setup. Ini A4 terus landscape. Dah, terus oke. Nah, kalau misalkan udah, kita langsung ke layout view. Nah, tampilan tuh bakalan kayak gini. Nah, ini udah tampilannya kayak gini. Kita zoom in dulu ya. Kita zoom in dulu. Oke, bentar. Tuh, kita udah gerak-gerakin. Terus, oke. Ini kan. Nah, itu kita bisa gerakin. Apa? Nah, harus gini kan. Nah, ini yang namanya apa? Frame utamanya. Frame utama peta.
frame utama petanya. Nah, di sini baru informasi tepi peta. Oke, di sini kita bakalan kecilin lagi deh kayaknya. Nah, coba kita gini. Nah, udah. Nah, kalau udah, kita bakalan, sorry. Nah, kalau misalkan udah, kita bakalan nambahin apa informasi tepinya di sini. Apa yang bakalan mau diisi? Pertama kita nge-rectangle dulu. Nah, nge-rectangle seperti biasa dari sini. Nah, udah. Terus ini no color. Nah, di sini kita main text. Sini. Di sini kita bakalan ngisiin judulnya ya. Layout digitasi peta praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuaria. Kan itu kan? Oke. Atau misalkan kita mau ganti font. Nah, bisa. Di sini aku pilih Times New Roman aja. Terus fontnya itu 12 aja. Kemudian ini bold. Atau enggak kita ubah lagi nih. Praktikum ini nah, udah kita geserin lagi segini. Ini kita kecilin lagi biar dia muat. Terus taruh. Ini kita sesuaiin juga. Nah, kalau misalkan udah, kita bakalan nambahin lagi rectangle. Ini tinggal di kopas aja juga bisa. Nah, kopas ini lagi. Biar kita ini. Nah, kita mau nambahin yang namanya apa namanya tuh? Arah mata angin. Insert, terus misalkan ke North and Around, aku di sini mau milih. Di sini tuh banyak banget pilihannya sampai bawah. Aku bakalan pilih yang mana ya? Yang ini kali. Oke. Kalau udah kita taruh sini. Terus tambahin scroll bar sama scroll text itu bisa juga nih ke sini. Biasanya pakai yang dua. Nih. Oke, di sini aku ubah ini dua, terus ini dua. Terus ini tuh ganti jadi kilometer, terus oke. Terus oke. Nih, kita dari sini. Ini kita sesuaiin juga. Nih. Eh, udah. Terus kita tambahin scale text-nya. Di sini properti aku bakal ngubah ke absolute. Biar dia nah kayak gini. Terus oke, aku okein juga. Kita taruh sini. Nah, saya juga bisa ubah fontnya. Jadi di sini Times misalnya itu kan.
Karena aku tadi pakai times, aku selarasin. Terus ini 12, terus aku bold. Nah, ini rectangle. Oke, kalau misalkan udah, kita bakalan nambahin legenda. Cara nambahin legenda, sebelum kita ke legenda, kita isiin rectangle, ingat. Ini, terus itu. Oh, sebelum legenda itu kita mau nambahin gini ya dulu, SAP. SAP Indo. Gimana caranya? Kita ke ini, insert, terus data frame. Nah, udah masuk data frame kan? Itu ke sini. Kita sesuaiin sama rectangle-nya. Bentar. Kita rectangle-nya panjang aja dulu. Terus kita rectangle baru. Oke. Ya, panjangin. Oke. Data frame-nya juga sesuaiin sama yang ini. Data frame set. Ya. Oke, kalau misalkan udah, ini klik kanan. Bentar dulu. Klik. Kita klik kanan dulu, add data dulu. Kemudian kita tambahin SAP-nya dulu. SAP Indo, ID Kabu. Add. Ini kan, kita masukin sini lagi. Kalau tadi itu nggak mau gara-gara yang kepencet tuh rectangle-nya. Kita zoom in dulu. Kita di daerah mana sebenarnya nih? Atau misalkan biar kita nggak tahu kan ini tuh pulau mana kan? Caranya, bentar. Oke. Oke, aku taruh sini dulu deh. Caranya ke properti, kemudian ke extend indikator, terus ke sini. Oke. Nah, dia tuh diam di sini kan? Kita zoom in. Zoom in wilayah kita nih. Terus. Oke, sampai sini aja kali ya. Sini aja sampai sini. Oh, kurang ya. Segini aja deh. Nah, segitu aja. Oke. Aku bakalan ngewarnain biru kayak. Ya, bersama ya. Oke, kita taruh ke sini. Ya, oke. Kalau udah, kita bakalan ngasihin di bawahnya itu tuh kayak keterangan, kayak misalkan sumbernya. Di sini aku bakalan ngisiin yang di bawahnya itu sumber ke ini lagi ke teks. Kemudian pencet lagi nih sumber proyeksi proyeksi peta Indonesia, terus ke bawahnya itu proyeksi WGS rusak ya, WGS 1984. Oh, ini masih juga ya, sorry, WGS. Nah, kalau udah kita pencet OK. Ini sumbernya kita geser ke sini. Nih, terus aku samain juga Times New Roman. Ini 12. Ini aku bold. Oke, udah.
Kalau misalkan udah, aku tambahin legenda juga. Ini aku tambah panjangin juga. Nah, gimana caranya? Nambah legenda itu tuh di insert, kemudian ke ini ke legenda, terus next, back dulu. Ini tambah A, next, terus next aja. Nah, oh iya, ini tuh kita X dulu. Nah, aku harus pencet ini dulu. Nah, baru ke insert. Tadi tuh itu tuh legendanya kenapa sumber? Karena aku tuh masih diam di sini di peta yang ini. Jadi aku harus pencet ini dulu, terus ke insert, legenda. Nah, ini banyak kan? Nah, ini batas, jalanan segala macam. Kita next. Next. Ini legenda tambah A. Next, next sampai akhir. Tara. Ini tuh banyak banget. Nah, bentar ya. Nah, kenapa ini tuh banyak? Bentar, bentar. Aku panjangin aja ya kali ini ya. Bentar, bentar. Ini. Bentar aku naikin dulu ya. Nah, aku naikin. Nah, kenapa ini tuh banyak legendanya? Karena di sini tuh kayak misalkan di sini tuh kan banyak tuh kayak titik-titiknya. Terus ini tuh kenapa ada digitasinya? Karena kan petanya tuh juga ada kayak RGB-nya kan. Nah, ini tuh di sini juga termasuk dia. Oke. Enggak, kita ungroup aja kali ya. Terus klik lagi, ungroup lagi. Nah, ini tuh kita bisa nggak hapus. Nah, nah. Nah, di sini tuh kita hapus aja sini. Sorry. Ini. Oh iya, kita ungroup lagi. Kita tunggu dulu. Nanti tuh kita bisa hapus. Kita cuma pakai legendanya aja. Oke. Kita kita pilih ya. Ini yang nggak penting-penting. Ini. Ini sama ini. Kita delete. Kita tunggu. Karena, kenapa ini dihapus? Karena yang kita perlu tuh legenda ini aja. Oke, udah. Udah kan? Nah, kalau misalkan udah, terus ini, itu diturunin lagi. Ini terlalu bawah banget. Oke. Udah. Kalau misalkan udah, kita bakalan ngisi nama. Di sini. Sini aku bakalan ketik namaku. Gusti
Gusti, Ayu, Made, Mirah, Rismayanti. 0805128261260033. Ilmu kelautan A 2021. Aku giniin. Ini oke. Terus di sini aku rubah times. Oke. Aku bold, aku jadiin 12. Oke, udah aku taruh namaku situ. Nah, kalau misalkan mau nambahin logo Unsri, aku nyimpannya di file. Oke, di sini. Terus aku buka, aku copy dulu. Ini, terus sini tuh copy to clip. Terus ke ini, ke ini. Terus tinggal kopas. Sorry. Nah, kita tinggal kecilin aja. Kita sesuaiin sama ini. Oke, ini udah. Mungkin hasilnya itu bakalan jadi seperti ini. Oke, mungkin sekian pemaparan video saya terkait bagaimana cara mendigitasi serta melayout peta, materi survei, dan pemetaan sumber daya laut dan ekstoria. Mungkin jika ada salah kata maupun perbuatan selama saya merekam video ini, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih.